Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Fadia dengan stambuk L13123128 dan saya Ratu Melani Ketuverti dengan stambuk L13123227. Pada video kali ini kami akan mewawancarai seorang wirausaha hasil hutan dan kayu, yaitu penjual madu. Berikut video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Fadia. Pada video kali ini saya akan mewawancari seorang wirausaha. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri. Maaf ini mengganggu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, cuma akrabnya biasa dipanggil Yuni atau brand, kalau saya personal brandingnya Teteh Yuni. Jadi usaha yang saya jalankan saat ini adalah jual madu murni seperti itu. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaannya saja, Ibu. Yang pertama itu bagaimana Ibu dalam memulai usaha ini? Kalau untuk bagaimana memulai usaha, sebelumnya saya sendiri konsumsi madu. Terus saya pikir-pikir kurang lebih setahun saya tuh, karena menikah dengan suami itu suka minum namanya rimpang ya. Jadi pemanis alaminya itu dari madu. Jadi berangkat dari situ suami dan saya berinisiatif, gimana kalau kita jual madu aja daripada hanya beli dalam skala kecil. Jadi kita sekaligus beli skala besar untuk konsumsi, sekaligus untuk memudahkan orang lain untuk memperoleh madu juga gitu. Terus selanjutnya kita bertanya itu, apa yang membuat Ibu memilih jalur usaha ini? Kalau untuk alasannya kenapa saya memilih usaha ini, yang pertama, madu itu tidak punya expired, dia langsung dari alam, dan mungkin bisa dibaca di beberapa literasi atau tentang manfaat madu itu seperti apa ya. Cuma yang saya tahu, madu itu nggak punya expired, yang penting penyimpanannya bagus. Kemudian apa lagi ya, untuk sekarang kan madu ini ada dua jenis. Ada yang namanya madu dari lebah hutan liar dan madu yang dibudidayakan. Untuk saya sendiri, madu yang saya punya saat ini adalah madu yang berasal dari lebah ternak. Jadi lebah ternak itu ditempatkan di suatu hutan budidaya, contohnya seperti akasia yang ada di Pulau Sumatera. Jadi tempat-tempat lebah itu memang ditempatkan di tempat itu. Jadi nektar yang didapatkan dari sumbernya dari pohon akasia itu. Jadi lebih mudah seperti itu. Yang saya garis bawahi dulu. Kenapa Ibu memilih jalur? Karena itu tadi mudah didapatkan. Saat ini madu bisa dibilang mudah, karena kalau khususnya untuk madu akasia ini mudah ditemukan karena proses panennya yang relatif tidak lama. Seperti saya hasil tanya jawab dengan suppliernya langsung, proses panennya itu 20 sampai sebulan aja, 20 hari sampai 1 bulan. Jadi sudah bisa panen madu. Jadi kalau di madu hutan kan liar, agak susah dan harganya agak mahal juga gitu. Jadi ini agak lebih di bawah harganya madu hutan. Jadi saya berani untuk berbisnis ini seperti itu. Marginnya tinggi gitu. Selanjutnya mungkin apa yang paling Ibu nikmati dari usaha yang dijalankan saat ini? Kalau untuk saat ini ada beberapa yang bisa terbeli dari usaha ini, dan mungkin tidak bisa sebutkan, cuma ada membantu sedikit kebutuhan rumah tangga. Terus intinya adalah yang bisa ditabung untuk membelikan sesuatu, tapi sesuatunya tidak bisa sebut gitu. Baik, saya menggantikan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Melani Ketuverti. Di sini saya akan menyambung pertanyaan untuk wawancara Ibu. Iya. Baik, yang keempat, tantangan apa yang paling sulit dari usaha ini? Tantangannya mungkin karena saya sekarang belum jualannya pakai sistem online. Terus sebenarnya mau jual keliling kayak buat stand begitu, cuma karena masih punya anak kecil jadi terbatas, jadi hanya bisa via online aja. Sebenarnya
segitu aja sih dia punya tantangan karena masih punya anak kecil. Jadi untuk menyebarkan apa namanya bahasa untuk menjual atau memasarkan memasarkan produk hanya via online. Kalau untuk yang offline masih menunggu orang yang datang ke rumah ini. Gitu aja. Bisa kan menceritakan tentang pelajaran berharga selama ibu memulai usaha? Pelajaran berharga sebenarnya ini berangkat dari kisah 2019 lalu kan, awal COVID itu kan orang pada cari madu tuh, cari madu. Terus saya sebagai orang yang cari madu juga pada saat itu madu pada saat itu susah sekali didapatkan, orang sampai berebutan berapapun harganya dibayar karena pada saat itu susah sekali dengan madu. Terus pelajaran berharganya saya kayak sekarang lebih kayak memudahkan orang lain untuk memperoleh madu dengan mudah dan dijamin madunya murni, bukan madu palsu atau yang sekarang kan banyak orang yang menggiring opini banyak madu palsu. Sebenarnya itu memang tidak selalu salah, tapi karena oknum-oknum yang menjual madu palsu pasti ada. Cuma sebagai orang yang menjual yang betul suppliernya, kita lihat proses panennya seperti ini dan menyaksikan kalau itu murni, jadi kayak terganggu saja sih dengan orang-orang yang jualan madu palsu. Sebenarnya seperti itu yang kesannya bisa memudahkan orang lain, cuma tantangannya itu tadi, orang yang sembarang menjual madu palsu seperti itu memudahkan orang lain, itu sih yang berkesan. Menurut ibu apa yang perlu disiapkan seseorang untuk memulai usaha? Pertama mental pasti ya, mental harus siap ditolak berkali-kali karena usaha itu memang memerlukan kegigihan dan keuletan. Jadi jangan saya awal-awal jualan nggak langsung habis, tapi nanti kalau sudah lama-lama orang sudah tahu karena kita sering personal branding, kita sering memperkenalkan ya, baik itu dari kalau yang offline kan orang bisa lihat dari spanduk yang saya tempelkan di depan rumah. Jadi kalau untuk online tentu saja saya buat konten yang saya upload di sosial media saya seperti itu. Sama ya tentu saja modal juga paling penting. Tapi kalau misalkan kalau hanya belum ada modal dan hanya punya misalkan mental, nggak apa-apa, ambil produk. Misalkan orang sudah ada, kita hanya pinjam produk orang tapi kita siap menjualkan seperti itu. Sekarang kan bisa di Facebook sekarang sudah bisa kita live jualan di situ, jadi kita pakai produknya orang. Intinya dari mental dulu sih, jangan cemen gitu lah, harus siap ditolak seperti itu. Cukup. Baik, sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih banyak. Ya, saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin tidak sesuai yang ditanya, mungkin karena grogi baru tidak ada persiapan. Mungkin kalau ya itu aja mungkin. Baik, itulah video wawancara wirausaha hasil hutan non kayu yaitu madu yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.